Bahkan ba'dul ulama wal auliya mengatakan sholawat itu sampai-sampai bisa menggantikan mursyid. Artinya kalau orang tidak memiliki guru yang pangkatnya mursyid thariqah, kemudian dia banyak membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab sholawat dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi wasil. Kalau Anda menemukan di dalam kitab kalimat al-wasil, sampai kepada Allah, itu maknanya sampai kepada ilmul yaqin, naik lagi ainul yaqin, naik lagi haqqul yaqin, habis. Sebab kalau sampainya manusia kepada Allah di atas ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, itu para nabi. Sampai kepada Allah itu artinya jangan dibayangkan kita sampai ke dalam satu rumah. Sampai ke dalam satu rumah, ya masuk ke rumah itu lewat pintu. Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafah lil hawadits, tidak ada bentuknya. Maka makna sampai kepada Allah, sampai ke derajat ilmu yaqin. Kemudian kalau terus membaca salawat, naik lagi ke derajat ainul yaqin. Kalau terus membaca salawat lagi, sampai ke haqqul yaqin. Artinya ilmu yaqin mengenal Allah Ta'ala dengan dalil. Ainul yaqin terbuka hijab, bisa melihat surga, neraka, azab kubur, dan lain-lain, malaikat, arwah, aulia, dan sebagainya. Haqqul yaqin tenggelam kepada Allah Ta'ala sampai kalau darahnya diteteskan akan menulis Allah, Allah. Itu sudah paling tinggi. Itu semua bisa dicapai melalui thariqah kalau menemukan guru mursyid yang sahih. Kalau tidak, dengan memperbanyak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sampai ke sana bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sammaituhu, aku Imam Jazuli memberi nama kitab ini bi kitabi Dalailil Khairat wa Syawarigil Anwar. Beberapa petunjuk kebaikan dan pancaran-pancaran cahaya. Terkenalnya dalail. Fi dzikris salati 'ala Nabiyil Mukhtar, di dalam menyebutkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibtigha'an, karena mengharapkan limardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu niatnya macam-macam. Dan supaya difaham, niat itu bukan membaca niat, tapi adanya di hati. Jadi aslinya mau mulut baca apa saja, yang menjadi hakim ya hati. Anda umpama membaca niat dalail yang ada di kitab panjang itu, kan ada itu niat. Bagus niatnya, ada imtithal li amrillah dan lain-lain. Tapi di dalam hati kita sedang niat ingin rezeki. Entah ingin punya rumah, entah ingin punya mobil, entah ingin istri, atau rezeki batin, ingin mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin. Jadi ketika baca itu terlintas di dalam hati pada hari itu, ya Allah, mudah-mudahan saya baca dalail ini rezeki kebuka. Ya berarti hari itu niat Anda yaitu. Aslinya niat itu fi'lul qalb, pekerjaan hati. Bolehkah? Boleh, tidak ada larangan. Boleh, silakan saja. Saya dulu pernah mendapat hadis dari Syekhuna Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Beliau mengutarakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sahibus syafa'ah fid dunya wal akhirah.
saya pemilik syafaat, bukan di akhirat saja, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Boleh, silakan, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi niat yang tertinggi ya ini, ibtigha'an li mardatillah. Kata Habib Abdul Haddad, wa aqsa muradi ridha'uka ad-daimul hal. Paling tingginya keinginanku, ujung dari semua harapanku adalah memperoleh ridha Allah. Kalau hati sudah ke sana, jauh lebih baik. Bukan jauh lebih baik, paling baik. Tapi harus dari hati, bukan mulut yang membaca. Kalau mulut membaca namanya membaca niat, boleh-boleh saja, ada pahalanya, pahala baca. Tapi yang tahu niat Anda apa hanya Anda sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dikehendaki Allah tahu.